Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di siaran podcast ala Astri. Oh ya teman-teman, sekarang sebelum aku bilang judulnya, kalian mungkin udah baca ya di di judul video ini. Tapi sebelumnya aku mohon maaf kalau misalnya pas aku lagi ngomong ada suara lalu lintas, karena emang lokasi aku ngerekam ini agak kurang kondusif, atau suara aku yang mungkin serak-serak gitu emang karena lagi flu batuk. Ya mungkin itulah, mungkin masalah yang akan bakal muncul gitu pas video ini. Nah teman-teman langsung aja ya. Aku tuh bakal ngebahas tentang gimana sih cara hijrah gitu. Jadi gini teman-teman, aku tuh lagi mengangkat materi ini karena ada beberapa orang di sekitar aku tuh yang pengen hijrah, tapi dia tuh bingung harus mulai dari mana ya, kayak gitu loh. Aku juga pernah mengalami hal semacam itu ya, kayak pengen hijrah, pengen banget ngedekatin diri sama Allah, tapi nggak tahu tuh harus mulai dari mana. Nah buat yang ngerasain kayak gitu, nah kita sama nih, tapi bukan mau sok menggurui. Aku hanya pengen share ke kalian tentang berdasarkan dari pengalamanku, apa nih yang harus kalian lakukan gitu. Jadi kalau kalian bisa terima, berarti monggo atuh diimplementasikan. Tapi kalau nggak bisa dan nggak cocok sama kalian, kalian bisa share sama aku di kolom komentar, terus jelasin kalian lebih ngeh kalau caranya kayak gimana, biar para viewers juga mungkin bisa meng-plan B-kan apa yang kalian sarankan gitu. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, aku bakal kasih tipsnya. Menurut aku cara pertama untuk seseorang yang pengen hijrah, agak pilek, mohon maaf. Yang pertama yaitu harus kita cari lingkungan pertemanan yang sama-sama punya keinginan untuk hijrah. Kenapa? Karena kalau misalnya dari lingkungan aja udah gak kondusif nih, dalam arti kita pengen hijrah tapi teman-teman kita enggak atau belum pengen, jadi kayak niat kita jadi terombang-ambing gitu loh. Aduh, gue hijrah gak ya? Aduh, apa sekarang atau nanti aja ya? Sedangkan kalau misalnya dari temen aja udah sama-sama pengen hijrah, jalan hijrah tuh jadi lebih terasa mudah gitu, lebih terbuka lebar untuk kita. Jadi itu ya yang harus diingat. Yang pertama, cari lingkungan pertemanan yang emang punya keinginan hijrah yang sama. Lanjut nih yang kedua. Agak pilek ya. Yang kedua yaitu cari informasi yang banyak lah tentang hijrah itu sendiri. Mulai dari kalian cari tahu deh yang paling simple, yang paling dasar. Hijrah tuh apa sih? Kira-kira kalau misalnya gue hijrah harus mulai dari mana sih? Nah kayak gitu, pokoknya informasi-informasi dasar tentang hijrah itu sendiri. Pokoknya intinya kita harus cari informasi deh tentang hijrah itu sendiri, tambah wawasan sebanyak mungkin, agar motivasi kita, niat kita, prinsip kita dalam berhijrah itu lebih pasti gitu, berdasarkan wawasan yang udah kita punya. Jadi itu ya, jangan sampai hijrah tanpa wawasan, itu bakal kosong banget dah. Bakal terombang-ambing banget kalau misalnya hijrah tanpa ilmu gitu loh. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mencari guru atau orang yang lebih paham terkait dengan agama, pembimbing lah bahasa simpelnya. Karena kalau pertama kita udah lingkungannya udah baik nih, pertemanannya, kemudian kita juga udah searching atau membaca di buku-buku tentang hijrah. Tapi kalau misalnya gak ada yang orang yang lebih paham atau pembimbing atau guru yang lebih paham,
Di mana gitu loh tempat kita nanya. Kalau kita baca di internet, baca di buku, belum tentu pertanyaan kita tuh bakal terjawab semua. Tapi kalau misalnya kita punya atau kita cari dulu guru yang paham gitu tentang apa yang kita ingin tanyakan, maka insya Allah pertanyaan-pertanyaan kita bakal terjawab gitu loh. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya menurut aku, yang keempat, yaitu ubah pola pikir kita. Maksudnya gimana sih ubah pola pikir? Nah kayak gini, ketika kita mikir gue hijrah, nah gitu, penting banget nih kita jaga pola pikir kita supaya tetap positif. Contohnya nih ya, kalau misalnya orang yang mau hijrah, itu tuh bahaya banget karena begitu dia mulai hijrah, dia bakal pikir dia tuh orang yang paling baik dibanding teman-temannya yang mungkin belum hijrah. Kemudian dia sering ria sama apa yang dia lakuin gitu, ibadah-ibadahnya. Jadi intinya gini teman-teman, kalau misalnya kita udah hijrah, pasti ada godaan setan di mana kita selalu merasa diri kita tuh lebih baik dibanding orang-orang yang mungkin belum hijrah. Nah takutnya kita malah jatuh ke sombong. Sedangkan kan orang yang punya rasa sombong sebesar biji zarah pun itu gak bakal masuk surga gitu loh. Jadi jangan sampai hanya karena kita sombong dengan ibadah kita yang mungkin hanya seperti butiran debu di rak sepatu, asik, itu aja kita bakal sombong dan bikin kita gak bisa masuk surga. Jadi itu ya teman-teman, harus jaga pola pikir kita biar tetap positif dan selalu menganggap kita tuh tidak lebih baik dari orang lain gitu loh. Nah mungkin itu ya teman-teman ocehan aku kali ini. Intinya aku berharap buat teman-teman yang mungkin masih bingung hijrah tuh harus mulai dari apa aja, bisa lebih paham gitu ya harus mulai dari yang mana dulu. Dan aku saranin, aku juga lagi baca buku yang judulnya Bujuk Rayu Setan Kepada Perempuan Hijrah, karya Izzah Qonita Nailia. Mungkin itu bisa teman-teman gunain juga buat tambah wawasan. Aku bukan mau endorse ya, aku cuman pengen bagi referensi bacaan gitu buat kalian. Nah mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Apabila kalian merasa podcast ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.